Tembok besar dibangun untuk melindungi suatu wilayah atau kota dari serangan musuh. Umumnya dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang kuat seperti batu, bata, atau beton. Tujuan utama dari tembok ini adalah untuk menghalangi masuknya musuh ke dalam wilayah yang dilindungi. Tembok-tembok besar ini biasanya memiliki ketinggian dan ketebalan yang signifikan untuk menghambat atau menghalangi serangan musuh. Selain itu, tembok ini sering dilengkapi dengan menara pengawas, benteng, atau gerbang masuk yang diperkuat untuk memperkuat sistem pertahanan. Terdapat beberapa tembok terkenal di dunia seperti tembok besar di Cina dan tembok Konstantinopel di Turki. Tembok besar Cina atau The Great Wall of China adalah tembok batu besar yang terletak di Tiongkok. Tembok ini memiliki panjang sekitar 13.170 mil atau 21.196 km dan dibangun selama lebih dari 2000 tahun oleh beberapa dinasti Tiongkok. Dibangun dengan tujuan untuk melindungi wilayah Tiongkok dari invasi dan serangan bangsa-bangsa tetangga, terutama bangsa Mongolia dan bangsa Manchuria. Pembangunan tembok dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi, ketika beberapa negara bagian di Tiongkok mulai membangun tembok untuk melindungi wilayah mereka dari serangan bangsa-bangsa lain, khususnya dari utara. Namun, pembangunan tembok secara besar-besaran dimulai pada zaman dinasti Qin pada 221 hingga 206 sebelum Masehi, ketika Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan tembok yang besar dan menyatukan tembok-tembok kecil yang sudah ada di negara bagian sebelumnya. Tembok yang dibangun pada masa dinasti Qin memiliki panjang sekitar 3.107 mil atau 5.000 km dan terbuat dari tanah liat, bebatuan dan kayu. Pembangunan tembok tersebut memakan waktu sekitar 10 tahun dan memakan biaya yang sangat besar. Selain itu, para tahanan politik serta budak dipaksa untuk bekerja pada proyek ini yang menyebabkan ribuan orang tewas akibat kondisi kerja yang berat dan kelelahan. Setelah runtuhnya dinasti Qin, pembangunan tembok tidak dilanjutkan pada dinasti Han antara 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Serta selama dinasti Sui antara 581 hingga 618 Masehi, Kaisar Yang Jian memulai kembali proyek pembangunan tembok pada tahun 605 Masehi. Namun, proyek ini dibatalkan setelah kematian Kaisar Jian. Pembangunan tembok kembali dilanjutkan pada pemerintahan dinasti Ming, antara 1368 hingga 1644 Masehi, ketika dinasti Ming menghadapi serangan bangsa Mongol dan Manchuria yang sangat kuat. Pada masa itu, Kaisar Hongwu memerintahkan pembangunan tembok yang baru dan lebih besar yang dibangun dari batu dan bata. Proyek ini memakan waktu hampir 100 tahun dan menghabiskan biaya yang sangat besar, sehingga mempengaruhi perekonomian dan kemakmuran Tiongkok pada masa itu. Tembok besar ini terdiri dari berbagai jenis struktur seperti dinding, menara, benteng, gerbang, dan jembatan gantung. Terdapat juga sistem pengintai dan lampu sinyal yang digunakan untuk memberikan peringatan tentang serangan musuh. Selama berabad-abad, tembok ini berhasil melindungi Tiongkok dari serangan musuh dan mengamankan perbatasan negara. Meskipun begitu, tembok besar Cina masih memiliki kelemahan dan pada akhirnya berhasil ditembus oleh bangsa Manchuria yang menguasai Tiongkok pada masa dinasti Qing antara 1644 hingga 1911 Masehi. Tembok Hadrian, juga dikenal sebagai Tembok Hadrianus, adalah sebuah tembok batu yang membentang sepanjang 117,5 km melintasi perbatasan utara Inggris. Dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Hadrianus pada abad kedua, tembok ini memiliki tujuan untuk melindungi wilayah kekaisaran dari serangan bangsa Skotlandia yang tinggal di utara tembok. Didirikan pada tahun 122 Masehi dan dibangun oleh 15.000 tentara Romawi yang bekerja selama 6 tahun untuk menyelesaikan proyek ini. Memiliki tinggi sekitar 4,5 meter dan lebar sekitar 3 meter. Di atas tembok terdapat jalan setapak yang berfungsi sebagai pos pemandangan dan pengamat, serta menampung pasukan Romawi yang ditempatkan di sepanjang tembok. Meskipun tembok ini dianggap sebagai karya arsitektur Romawi yang paling mengesankan, bukan berarti membuat Romawi aman.
Bangsa Skotlandia seringkali berhasil menyerang dan menyeberangi tembok untuk menyerang wilayah Romawi di selatan. Oleh karena itu, Romawi membangun pos-pos penjagaan dan benteng, serta membentuk pasukan yang ditempatkan di sepanjang tembok untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, tembok ini menjadi bagian dari perbatasan kerajaan Inggris dan Skotlandia. Selama berabad-abad, tembok ini menjadi simbol kekuasaan Inggris di utara, dan pada akhirnya menjadi situs wisata. Tembok Konstantinopel atau Walls of Constantinople adalah sistem pertahanan yang dibangun pada abad ke-5 di Konstantinopel, sekarang dikenal dengan Istanbul, Turki, oleh Kaisar Romawi Timur, Konstantinus I. Dibangun selama berabad-abad, sistem pertahanan ini terdiri dari beberapa dinding, menara, dan gerbang. Konstantinopel sendiri merupakan ibu kota Romawi Timur yang sangat penting dan strategis, terletak di persimpangan jalan antara Eropa dan Asia. Sejak pendirian kota pada tahun 330 Masehi, Konstantinopel seringkali menjadi sasaran invasi dan pengepungan oleh musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Kaisar Konstantinus I memerintahkan pembangunan tembok yang kuat dan tebal pada tahun 324 Masehi. Tembok pertama yang dibangun oleh Konstantinus I memiliki panjang sekitar 6,5 km dan terdiri dari tembok batu yang tingginya mencapai 8 hingga 12 meter, diperkuat dengan menara dan gerbang. Namun, pada abad ke-5, selama pemerintahan Kaisar Theodosius II, tembok pertama dibongkar dan dibangun ulang menjadi tembok yang lebih kuat dan lebih tinggi. Tembok baru yang dibangun oleh Theodosius II memiliki panjang sekitar 6,5 km dan tingginya mencapai 12 hingga 18 meter. Terdapat 3 baris dinding, masing-masing dengan tinggi yang berbeda dan dilengkapi dengan menara dan gerbang. Selain itu, tembok juga dilengkapi dengan parit air yang dalam, yang mencegah musuh mendekati tembok dan melindungi dari serangan terowongan bawah tanah. Tembok ini dibangun menggunakan batu bata, yang terkenal sangat kuat dan tahan lama. Konstruksi tembok memakan waktu selama hampir 2 dekade dan dikerjakan oleh sekitar 20.000 pekerja. Selama sejarahnya, tembok Konstantinopel telah melindungi kota dari serangan musuh, termasuk serangan oleh bangsa Hun, bangsa Goth, bangsa Persia, dan bangsa Arab. Namun, pada abad ke-15, tembok ini akhirnya berhasil dijebol oleh pasukan Turki Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau kita lebih mengenalnya dengan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Kebobolan tembok tersebut menjadi titik awal penaklukan kota oleh Utsmaniyah dan juga menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Timur. Kekuatan dan keindahan tembok ini menjadi saksi bisu sejarah peradaban manusia di kawasan tersebut dan menjadi simbol kejayaan dan kehancuran sebuah kekaisaran yang pernah berkuasa di wilayah tersebut. Tembok Babilonia adalah salah satu keajaiban dunia kuno yang terkenal. Tembok ini dibangun di kota Babilonia yang terletak di wilayah Mesopotamia, kini Irak, dan menjadi salah satu bangunan paling megah di masa itu, dibangun untuk melindungi kota dari serangan musuh dan menghadapi bencana alam seperti banjir. Tembok Babilonia diperkirakan dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar II. Serta memiliki panjang sekitar 10 km, tinggi sekitar 25 meter, dan lebar sekitar 8 meter. Terbuat dari bata dan di dalamnya terdapat tanah liat, tumbuhan, serta pasir. Konstruksi tembok sangat kuat dan kokoh sehingga dapat bertahan selama berabad-abad. Dibangun dengan bentuk yang tidak teratur karena kota Babilonia sendiri memiliki bentuk yang tidak teratur. Bentuk tembok mengikuti alur sungai Efrat yang melintasi kota Babilonia. Tembok ini memiliki gerbang masuk sebanyak 8 buah yang dikenal dengan nama Gerbang Istar. Tembok Babilonia memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Babilonia. Selain sebagai pertahanan, juga menjadi simbol kekuasaan Raja Nebukadnezar II. Di dalam tembok terdapat istana, kuil, dan taman yang menjadi lambang kemewahan dan kejayaan Babilonia. Itulah beberapa tembok-tembok besar yang dibangun untuk sistem pertahanan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.